300 Sparta adalah sekelompok pasukan elit dari Sparta. Setiap pria memiliki seorang putra yang masih hidup di rumah. Ini berarti bahwa mereka memiliki seseorang untuk diperjuangkan, dan garis keturunan tidak akan habis ketika para hoplite terbunuh. 300 orang dipimpin oleh Raja Sparta Leonidas. Seperti yang lainnya juga memiliki seorang anak laki-laki di rumah. 300 orang tahu bahwa mereka akan mati dan melakukan semua ritual sebelum bertarung sampai titik darah penghabisan di Thermopylae. Pertempuran Thermopylae adalah pertempuran antara persekutuan negara kota Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta melawan Kekaisaran Persia pimpinan Xerxes I yang berlangsung selama 3 hari. Invasi Persia ini adalah tanggapan yang tertunda atas kekalahan pada invasi pertama Persia ke Yunani yang berujung pada kemenangan Athena dalam pertempuran Marathon pada 490 sebelum Masehi. Celah Thermopylae adalah celah pesisir sempit antara Gunung Oita dan rawa-rawa sepanjang Teluk Mali Yunani. Namanya berarti gerbang panas, dan itu mengacu pada mata air panas belerang yang keluar dari dasar pegunungan. Lintasan di Thermopylae sangat sempit, dan itu adalah tempat beberapa pertempuran selama zaman kuno. Leonidas adalah raja prajurit Sparta, salah satu negara kota Yunani yang paling dominan. Ia lahir sekitar tahun 540 sebelum Masehi, salah seorang putra dari Raja Anaxandridas II dari Sparta, yang dipercaya sebagai keturunan dari Herakles atau Hercules karena kekuatan dan keberaniannya. Dia seorang yang memiliki karakter begitu kuat, berkarisma dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Leonidas tidak ditakdirkan sejak lahir untuk menjadi raja sama sekali, dan tahta itu didapatkannya hanya karena kakak tirinya Cleomenes meninggal secara misterius tanpa keturunan laki-laki. Leonidas menikah dengan Gorgo, putri Raja Sparta Cleomenes, yang juga saudara tirinya. Mereka memiliki seorang putra bernama Pleistarchus. Sebagai raja, Leonidas adalah seorang pemimpin militer dan juga politik. Seperti semua warga laki-laki Sparta, Leonidas telah dilatih secara mental dan fisik sejak kecil dalam persiapan untuk menjadi prajurit hoplite. Hoplite dipersenjatai dengan perisai bundar, tombak dan pedang besi pendek. Dalam pertempuran, mereka menggunakan formasi yang disebut palang, di mana barisan tentara berdiri tepat di samping satu sama lain, sehingga perisai mereka tumpang tindih. Selama serangan frontal, dinding perisai ini memberikan pelindungan yang signifikan bagi para pejuang di belakangnya. Namun jika formasi palang patah atau jika musuh menyerang dari samping atau belakang, formasi menjadi rentan. Yunani kuno terdiri dari banyak negara kota, di mana Athena dan Sparta milik Leonidas adalah yang terbesar dan paling kuat. Meskipun banyak negara kota ini bersaing satu sama lain untuk menguasai tanah dan sumber daya, mereka juga bersatu untuk mempertahankan diri dari invasi asing. 2 kali pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, Persia mencoba invasi semacam itu. Pada tahun 490 sebelum Masehi, Raja Darius I memulai upaya tersebut sebagai bagian dari Perang Persia pertama. Tetapi pasukan gabungan Yunani membalikkan pasukan Persia pada pertempuran Marathon. 10 tahun kemudian, selama Perang Persia kedua, salah satu putra Darius yaitu Xerxes I kembali melancarkan invasi terhadap Yunani. Sebelum pertempuran Thermopylae, Orakel Delphi telah meramalkan kepada Leonidas bahwa hanya pengorbanan seorang raja keturunan Herakles yang dapat menyelamatkan kotanya dari kehancuran. Leonidas sendiri percaya bahwa keluarganya adalah keturunan Herakles dan dengan demikian juga keturunan Zeus, raja para dewa. Sewaktu para wakil negara kota Yunani ketakutan di dalam sebuah sidang di Korintus, Leonidas mengajukan diri untuk memimpin pasukan Yunani melawan pasukan Persia di celah Thermopylae yang sempit. Orang Yunani tidak yakin daerah utara dapat bertahan menghadapi gempuran pasukan Persia. Untuk itu mereka mendirikan garis depan medan perang di bawah Teluk Malia dengan angkatan perangnya terkumpul di Thermopylae, di mana pegunungan terbelah sehingga terbentuk jalan. Thermopylae adalah jalan yang paling mungkin dilalui Xerxes untuk mencapai daerah selatan, meskipun ada jalan gunung tersembunyi yang mungkin tidak diketahui Xerxes. Pada bulan Agustus 480 sebelum Masehi, Leonidas keluar dari Sparta untuk bertemu tentara Xerxes di Thermopylae dengan kekuatan kecil 1.200 orang, terdiri dari 900 helot dan 300 hoplite Sparta.
di mana dia akhirnya bergabung dengan pasukan dari negara-negara kota Yunani lainnya yang menempatkan diri mereka di bawah perintahnya untuk membentuk pasukan berkekuatan 7.000 orang. Mereka menghadapi tentara Persia yang telah menyerang dari utara Yunani di bawah Xerxes. Beberapa sumber kuno menyebutkan bahwa tentara Persia berjumlah lebih dari jutaan. Namun ilmuwan modern menganggap ini terlalu dilebih-lebihkan dan memberikan perkiraan mulai dari 100.000 hingga 300.000. Xerxes mengumpulkan pasukan darat dan angkatan laut yang besar untuk menaklukkan seluruh Yunani. Pasukan Persia datang dari arah utara menyapu ke bawah. Di depan mereka, kota Trakia menyerah dan kemudian diikuti oleh kota-kota Makedonia. Xerxes membawa pasukannya bergerak turun ke daratan Yunani, dan jika ia berhasil melewati pegunungan, kota-kota di selatan pun akan celaka. Untuk mencapai tujuannya di Attika, wilayah yang dikendalikan oleh negara kota Athena, Persia harus melalui jalur sempit Thermopylae. Saat mendekati Thermopylae, pasukan Persia terhenti. Mereka melihat sebuah jalur sempit yang telah dipenuhi pasukan Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas. Walaupun jumlah pasukan Yunani hanya sekitar 7.000 orang dengan 300 Sparta sebagai intinya, Persia tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Ruang sempit membuat Persia tidak leluasa menggunakan kekuatan tentara mereka yang besar untuk menghancurkan musuhnya. Demi memusnahkan Yunani, pasukan Xerxes bahkan harus langsung berbentrokan secara brutal dengan lawan dari jarak dekat. Mereka dipaksa mengikuti cara bertempur pasukan Yunani yang beresiko membuat pasukan Persia saling melukai karena banyaknya jumlah mereka. Untuk melanjutkan invasi ke selatan, Xerxes harus mengambil jalan pintas. Sayangnya waktu tidak berpihak padanya. Saat itu akhir musim panas, sehingga invasi harus diselesaikan sejauh mungkin sebelum musim dingin datang, agar tidak menghadapi masalah pasokan makanan akibat cuaca. Tidak ada pilihan selain berusaha mengalahkan pasukan Yunani dengan tetap melewati jalur sempit Thermopylae. Walaupun terlihat mustahil untuk mengalahkan Xerxes, Leonidas dan pasukannya tidak sedikit pun gentar. Saat utusan Xerxes memintanya untuk menyerah dan meletakkan senjata mereka, Leonidas menyuruhnya datang dan ambil sendiri. Prajuritnya tidak kalah berani saat pasukan Persia mengancam akan menghujani mereka dengan anak panah sampai cahaya matahari terhalangi. Salah satu pasukan Yunani berkata bahwa itu akan lebih baik karena mereka akan bertarung dengan suasana yang teduh. Xerxes masih menunggu untuk waktu yang lama, berharap orang-orang Yunani akan bubar. Namun karena tidak ada tanggapan dari pihak Yunani, Xerxes akhirnya mulai menyerang. Pada hari pertama, Leonidas dan pasukannya memusnahkan serangan frontal Persia, membunuh sekitar 10.000 tentara musuh. Selama 2 hari, Xerxes mengirim pasukan demi pasukan untuk menghadapi lawan secara bergilir, namun pasukan Yunani tidak berhasil ditumbangkan. Bahkan pasukan elit Persia yang dikenal orang-orang Yunani sebagai immortal berhasil ditahan, dan 2 saudara laki-laki Xerxes meninggal dalam pertempuran. Orang-orang Yunani bertahan dari serangan yang gigih dari musuh mereka yang jauh lebih banyak. Rencana Leonidas pada awalnya berjalan dengan baik, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada rute melewati pegunungan di sebelah barat Thermopylae yang memungkinkan musuh untuk melewati posisinya yang dibentengi di sepanjang pantai. Pada hari ketiga, seorang Yunani lokal bernama Ephialtes berkhianat ke kubu Persia dengan harapan untuk mendapatkan hadiah dari Xerxes. Ephialtes menunjukkan kepada pasukan Persia jalur tersembunyi yang mengarah ke belakang garis pertahanan pasukan Leonidas. Setelah mengetahui informasi tersebut, Xerxes mengirimkan 10.000 pasukan elit yang sangat terlatih. Ketika pasukan itu mulai turun dari pegunungan, mereka mulai mengepung pasukan Yunani dari belakang. Saat hal ini diketahui oleh Leonidas bahwa kelemahan mereka telah dibocorkan, dia membuat keputusan yang terus menjadi subjek analisis dan perdebatan besar. Daripada meninggalkan posisi mereka dan mundur ke selatan sebelum Persia tiba, Leonidas membiarkan sebagian besar pasukannya untuk pergi, sambil memerintahkan 300 Sparta, 900 Helot, 700 Thespian yang menolak untuk pergi atas keinginan mereka sendiri, dan 400 Theban untuk tetap tinggal dan bertarung. Satu teori mengatakan bahwa Leonidas mengusir sisa anak buahnya karena dia peduli dengan keselamatan mereka. Meskipun ada banyak spekulasi seputar keputusan ini,
Sebagian besar sejarawan setuju bahwa Leonidas memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan anak buahnya supaya punya waktu yang cukup bagi sisa pasukan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memilih untuk memberhentikan semua pasukan, kecuali orang-orang Thespian dan Helot, serta menyelamatkan kemuliaan bagi orang-orang Sparta. Sparta tidak akan pernah meninggalkan tugas mereka di medan perang. Dari pasukan Yunani yang kecil menyerang dari kedua belah pihak, semuanya terbunuh kecuali 400 orang Thebes yang menyerah kepada Raja Xerxes tanpa perlawanan. Leonidas juga terbunuh, tetapi kemudian orang-orang Sparta mengambil kembali tubuhnya setelah mengelabui tentara Persia 4 kali dan melindunginya dari tindakan yang dianggap sebagai penghinaan besar. Pengorbanan Leonidas bersama dengan 300 hoplite Spartanya tidak mencegah Persia bergerak menyusuri pantai Yunani ke Botia. Pada bulan September 480 sebelum Masehi, bagaimanapun, Angkatan Laut Athena mengalahkan Persia di pertempuran Salamis. Setelah itu Persia kembali ke negaranya. Meskipun demikian, tindakan Leonidas menunjukkan kesediaan Sparta untuk mengorbankan diri demi pelindungan wilayah Yunani. Leonidas mencapai ketenaran abadi untuk pengorbanan pribadinya. Kultus pahlawan adalah kebiasaan yang mapan di Yunani kuno sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan seterusnya. Pahlawan yang mati disembah biasanya di dekat tempat pemakaman mereka sebagai perantara para dewa. 40 tahun setelah pertempuran, Sparta mengambil sisa-sisa Leonidas dan sebuah kuil dibangun untuk menghormatinya. Kekalahan di Thermopylae dengan kata lain menyebabkan kemenangan dalam pertempuran Salamis dan Plataea yang secara efektif mengakhiri invasi kedua Persia. Selain itu, pertempuran meninggalkan warisan yang berlangsung selama ribuan tahun, menunjukkan keberanian sejumlah kecil pejuang yang menghadapi musuh yang jauh lebih besar, bertahan sampai akhir yang pahit. Orang Yunani kalah dalam pertempuran dan bukan perang. Pertempuran Thermopylae adalah kekalahan bagi Sparta, tetapi dalam jangka panjang itu adalah kemenangan bagi mereka yang berjuang untuk kebebasan.